Rizik Syihab, tersangka di Polda Metro Jaya. Usai menjalani pemeriksaan selama 10 jam, Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Berikut keterangan dari Sekretaris Front Pembela Islam, Munarman. Pertanyaan-pertanyaannya masih seputar tentang FPI. Sekali lagi, belum masuk ke substansi materi sangkaan, yaitu belum masuk ke pasal-pasal 160, pasal 93 maupun pasal 216 KUHP, ya. Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Belum masuk ke situ. Pertanyaannya masih seputar FPI itu bagaimana anggaran dasarnya, masih seputar begitu aja. Jadi sama sekali belum masuk ke substansi persoalan. Nah, kita mau berarti ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang masih kita tunggu dari pihak penyidik, apa yang akan ditanyakan lebih lanjut yang kita minta terkait langsung dengan sangkaan. Nah, di sini saya didampingi oleh senior saya, abang Alamsyah Hanafia, ya. Silakan, Bang Alamsyah Hanafia. Ya. Jadi dalam konteks ini, ya, materi pertanyaannya sebagaimana yang disampaikan Adinda Munarman tadi, memang belum masuk materi. Jadi hanya soal tentang legal standing. Jadi belum masuk materi, sehingga kita belum bisa memberikan penjelasan yang lebih detail gitu soal materi pokok perkaranya, gitu. Ya, oke ya. Nah, baik. Yang berikutnya soal status beliau yang tadi dinyatakan ditangkap, ya. Pertama-tama ya lucu saja ditangkap tapi di kantor polisi, ya. Yang kedua, beliau datang tadi itu sebagai sifat satria dari beliau, dan beliau menunjukkan bahwa beliau warga negara yang taat hukum. Jadi selama ini beliau tidurkan hasil COVID-nya beliau. Baik teman-teman, di kesempatan dini hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kasus tersangka MRS. Jadi yang pertama bahwa teman-teman sudah lihat semuanya bahwa tadi pagi sekitar jam 11.30 dimulai pemeriksaan. Baik, saya lanjutkan. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan, ya, untuk ditanyai dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka MRS dilakukan prokes, ya, protokol kesehatan setelah sampai di Polda Metro Jaya. Ya, tentunya nanti kita cek, sudah kita lakukan berkaitan dengan cek COVID, kemudian tensi, dan kemudian gula darah, kita lakukan pemeriksaan semua. Dan tentunya ini bagian dari protokol kesehatan yang harus kita pedomani di setiap tersangka maupun saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya maupun di jajaran kepolisian. Kemudian pada pemeriksaan juga hak-hak sebagai tersangka juga kita berikan. Yang pertama adalah didampingi oleh pengacara ataupun penasihat hukum. Kemudian juga dari dalam, ya, makan siang juga kita berikan, makan malam pun juga kita berikan. Jadi semuanya kita berikan sebagai hak-hak sebagai tersangka yang kita lakukan dengan humanis, kita berikan. Kemudian di dalam pemeriksaan penyidik
memberikan 84 pertanyaan, ya, pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Gitu. Jadi mulai jam 11.30 dan tadi selesai jam 22.00 dan kemudian setelah selesai diperiksa tentunya dari penyidik membacakan kembali, ya, membacakan kembali daripada berita acara tersebut. Dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki ataupun ditambahi oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban, ya, tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12. Ini artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya, ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar, terima kasih. Ditahan di rutan, ditahannya, ya, di rutan Polda Metro Jaya di narkoba, ya, itu. Oke? Gimana? Kenapa, maksudnya apa? Maksudnya itu, oh ya, belum, ya. Tapi sudah disampaikan sama Kabitumas apa? Ada dua, itu, ada dua, yaitu menyerahkan diri atau dicari, cari itu. Oke, kita tunggu. Berarti hasil pemeriksaannya sudah benar-benar bukti menyalahi pasal 93. Kemudian untuk yang penghasutan mungkin boleh lebih jelaskan lagi, Pak, seperti apa? Karena tadi katanya dari kuasa hukumnya agak mengenai pasal 160 KUHP, mungkin bisa dijabarkan, Pak, silakan. Kalau untuk materi nanti kita tunggu sama-sama dilihat di mana, di pengadilan, ya, bareng-bareng kita lihat, kita dengerin, ya. Kalau untuk materi untuk penyidikan, tentunya ini bagian daripada materi nanti di pengadilan. Yang terpenting bahwa penyidik melakukan pemeriksaan, apa yang disangkakan kita lakukan, kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Gitu. Tapi bekerja sama dengan baik dengan pihak polisi, ya, Pak, ya? Gimana? Kerjasamanya baik, maksudnya menurut gitu, Pak, tidak ada perlawanan apa yang seperti apa gitu, ya, Pak, ya? Ya, itu. Oke, makasih, ya. Oke, selamat pagi.